Halo, apa kabar? Oke, jadi buat kalian yang udah lama ngikutin channel ini pasti tahu kalau channel ini tuh dibangun dengan pembahasan produk Xiaomi yang sangat legend saat itu, yakni Redmi Note 5 Pro. Dan saat itu Redmi Note 5 series atau Redmi Note series itu cuman ada satu aja gitu. Kalau Redmi Note 5 Pro ya udah Redmi Note 5 Pro. Dan sekarang tuh udah nggak kerasa udah masuk ke seri Redmi Note 13. Dan di Redmi Note sekarang tuh udah banyak banget tipenya, ada yang 4G, 5G, ada yang Pro, ada yang Pro Plus, dan ini tuh udah saya beli satu buah Redmi Note 13 series yang paling tinggi. Jadi beberapa tahun ke belakang Redmi Note series itu udah cukup banyak tipenya, salah satu yang paling tinggi adalah tipe Pro Plus. Dan dari beberapa seri ke belakang yang udah ada Pro Plus ini, Xiaomi Indonesia tuh nggak pernah bawa masuk ke Indonesia, dan baru kali ini di Redmi Note 13 series ini yang Pro Plus itu dibawa masuk ke Indonesia. Jadi saya tuh penasaran sehebat apa sih, sekeren apa sih yang versi Pro Plus ini. Dan di harga serupa ya dari Redmi Note 13 Pro Plus ini cukup banyak saingannya, diantaranya adalah Vivo V30, terus juga ada Realme 12 Pro Plus, dan itu tuh nanti bakal saya bandingkan ketiga smartphone ini, bakal saya adu buat kalian, biar kalian tuh nggak bingung mau milih yang mana. Tapi berhubung kedua smartphone lainnya itu masih dalam perjalanan, sekarang kita unboxing dulu aja si Redmi Note 13 Pro Plus ini. Oh ya, saya sekali lagi mau apresiasi buat Xiaomi karena ini tuh handlingnya cepet banget. PO-nya tanggal 1 Maret, udah nyampe di 2 Maret ini, dan kita akan langsung unboxing. Let's go. Oke, ini dia si Redmi Note 13 Pro Plus, dan ini saya beli yang varian warna Aurora Purple, yang RAM-nya 12 GB dan internal memory 512 GB. Gila, gede banget. Dan di sini kalian bisa lihat ya, di bagian depan warna hero-nya ini adalah memang si warna purple ini. Dan kalau kita lihat kembali ke bagian belakang, di sini ada beberapa highlight key selling point dari si Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini. Yang pertama di sini ultra clear 200 megapiksel kamera with OIS, tapi di sini kita lihat ya, OIS-nya itu apakah beneran akan stabil atau tidak seperti si Poco X6 kemarin. Terus 1.5K 120Hz AMOLED, ya lagi-lagi dia pakai resolusi yang lebih tinggi sedikit daripada 1080. Immersive viewing with ultra thin bezel, IP68, udah tahan air sekarang ya, keren banget. Chargernya 120 Watt maksudnya, dan MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Kalau lihat spek-spek doang sih ini tuh dahsyat banget. Sekarang langsung aja ya, kita buka. Seperti biasa, di bagian pertama kita akan dapat ucapan terima kasih. Sekarang udah nggak ada fotonya. Kalau nggak salah dulu ada fotonya ya, Alvinse. Terus di sini ada satu buah casing yang sayang sekali untuk casingnya. Dia adalah casing hitam polos gini ya, casing silikon hitam, bukan yang bening. Kalau yang bening kayaknya lebih keren karena emang dia udah mengekspos warnanya itu keren banget di bagian belakang. Berikutnya si HP-nya tentu saja. Sekarang kita lihat dulu isi paket yang lain. Charger yang super gede, buset, ini chargernya bisa dipakai buat ngecas laptop saya yakin karena 120 watt. Ini penghuni rumah 450 watt langsung ketar-ketir nih dengan charger ini. Gede dan berat ya, by the way. Terus untuk kabel chargernya, di sini kabel chargernya masih seperti yang Xiaomi lainnya, yakni USB-A to USB-C. Dan ini dia untuk si HP-nya. Saya sengaja pilih tema background warna kayak gini untuk ngikutin colorful-nya si Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini. Dan kalau saya pegang pertama kali ini seperti bukan megang Redmi Note series, ini tuh feel-nya mewah banget dan berasa kayak megang HP flagship. Ini berasa feel-nya tuh solid banget. Kita lihat ya di bagian belakang, di sini ada 3 buah kamera yang bump-nya itu cukup tebal, tinggi-tinggi banget kalian bisa lihat. Lalu di sini ada satu buah kamera yang kayaknya sih ini adalah kamera gimmick tentunya. Lalu di sini ada LED flash yang cakep ya, menurut saya penempatannya ini tuh keren banget secara desain. Ada tulisan Redmi, lalu di bagian bawah sini ada tulisan 5G. Di bagian bawah di sini ada SIM tray ejector, ada juga USB-C dan juga satu buah speaker. Untuk SIM slotnya adalah di sini menggunakan dual SIM fisik. Tidak ada slot SD card lagi. Tidak penting menurut saya karena size-nya juga udah gede banget. Di bagian kanan ada volume up, volume down, dan juga tombol power. Di bagian atas di sini ada speaker, ada infrared blaster, dan sepertinya ini 2 buah mic ya. Jadi mic-nya tuh ada atas dan bawah. Di bagian kiri polos,
Di bagian depan, wah asli ini keren banget, berasa beneran megang HP flagship. Sekarang langsung aja coba saya nyalain ya. Dan by the way, di sini untuk layarnya udah dipasangin anti gores, yang mana biasanya anti goresnya ini adalah anti gores plastik. Dan salah satu kekurangan layar yang melengkung seperti Redmi Note 3 Plus Pro ini adalah maksud saya, kesulitan mencari tempered glass. Karena biasanya tempered glass yang ada di pasaran tuh akan susah nempel di bagian pinggirnya. Jadi mau nggak mau pilihnya hydrogel atau pilih anti gores yang plastik kayak gini. Nah, di sini udah kelihatan untuk bawaan dari sistemnya adalah MIUI 14 bukan HyperOS. Sekarang coba dulu saya akan setting-setting ya. Yes, di sini saya udah beres untuk setting-settingnya dan saya bakal coba. Yang pertama kali adalah fingerprint readernya. Seberapa cepat dan akuratkah? Yuk kita coba ya. 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Lumayan. Kita coba sekali lagi ya dengan posisi layar yang nyala. Oke, tidak terlalu cepat, tapi ini dari beberapa percobaan sih selalu berhasil. Dan ini feel yang pertama kali benar-benar saya rasakan adalah ini tuh kayak bukan pegang Xiaomi kelas menengah. Ini tuh rasanya kok ya mewah banget ya. Tapi emang sih secara harga bukan Xiaomi yang dulu lagi, yang range harga sekitar 2 atau 3 jutaan. Memang karena ini udah masuk di range 6 jutaan. Tapi emang rasanya nih benar-benar premium banget. Dan body yang cakep kayak gini tuh sangat sayang ya kalau ditutupin casing bawaannya. Kalian bisa lihat jadi nggak bagus ya. Kayaknya harus cari casing yang bening, tapi mungkin yang bagus nggak silikon bening banget ya, yang gampang kuning itu. Nanti mungkin saya bakal cari di marketplace. Lalu di sini untuk sistem yang dipakai sayangnya masih menggunakan MIUI 14 dan lagi-lagi di sini masih menggunakan Android 13. Ini tuh cukup disayangkan ya, karena HP baru Xiaomi atau Poco atau Redmi tuh kalau rilis baru tapi masih menggunakan sistem yang ada di tahun sebelumnya. Dan bahkan security patch update-nya pun ada di Oktober 2023. Kemauan ini sudah di bulan Maret. Udah berarti hampir 6 bulan yang lalu. Security patch update-nya versi Android-nya ini masih cukup lama. Ya, mudah-mudahan Xiaomi itu bisa memperhatikan lagi untuk update software dari produk mereka. Lalu untuk storage-nya dari 512 GB yang kepakai cukup besar ya, hampir 40 GB atau tepatnya 38,9, tapi sepertinya besar ini tuh adalah karena cukup banyak yang aplikasi-aplikasi nggak penting di sini. Kalian bisa lihat bloatware-nya banyak banget, dan ini sebenarnya sih masih bisa dihapus. Jadi better nanti kalian hapus aja karena kan banyak banget aplikasi yang nggak dipakai. Contohnya Amazon Shipping. Kayaknya untuk di Indonesia Amazon Shipping itu nggak begitu banyak dipakai. Lanjut ya, di sini saya udah coba install Aidana 4 dan bakal kita lihat untuk detail spesifikasi dari si Redmi Note 13 Pro Plus ini. Nah, di sini untuk CPU yang dipakai adalah Dimensity 7200 Ultra. Ini tuh adalah chipset kelas menengah hampir ke atasnya dari MediaTek, yang mana dia punya skor Antutu cukup tinggi, nanti kita bakal lihat. Terus untuk arsitektur yang dipakai adalah 2 ARM Cortex A715, ini yang high speednya, dan juga 6 Cortex A510 ini untuk yang low powernya. Jadi cukup baru lah ya ini untuk arsitektur yang dipakai, dan juga dia udah manufacturing 4 nanometer. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk resolusi layarnya adalah di 1220 x 2712. Ini yang dibilang sama Xiaomi adalah 1.5K. 6,67 inch, DPI-nya cukup tinggi di 446, dan di sini dia pakai Mali G610 MC4. Lalu baterai dari sini menggunakan 5000 mAh dan chargernya tadi adalah 120 watt. Bayangkan baterai 5000 mAh dicas dengan 120 watt bakal secepat apa ngecasnya. Dan saya juga udah install tadi Antutu Benchmark. Kalian bisa lihat di sini untuk skornya tinggi banget, 726.000. Dan di sini kalian bisa lihat dari keseluruhan skor yang paling tinggi adalah sisi CPU-nya. Jadi ini bisa dibilang untuk CPU-nya ini adalah hal yang paling diunggulkan dari si Dimensity 7200 ini. Lalu kita lihat di bagian kamera. Di sini untuk kameranya ada opsi satu di sini 200 megapiksel. Lalu kalau kalian mau pakai yang foto ini adalah dia di 12 megapiksel. Lalu untuk video perekamannya resolusi maksimal ada di 4K 30 fps. Untuk 4K dia ada dua opsi, 30 dan juga 24 fps. Sementara
Kalau steady video diaktifkan, maka dia akan pindah ke 1080 dan 30 fps. Ya, bisa dibilang ini cukup disayangkan. Harapan saya sih untuk steady videonya bisa 1080 60 fps atau bisa lebih tinggi. Tapi lebih tinggi kayaknya terlalu muluk-muluk. 1080 60 fps kalau bisa dengan steady video itu oke banget. Lalu untuk kamera depan, nah lagi-lagi kamera depan yang disayangkan adalah ini harus jadi bisa dibilang ya cukup aja gitu. Karena resolusi maksimal adalah di 1080 dan 60 fps. Tapi lumayan lah sebenarnya bisa di 60 fps. 1080, 30 juga bisa. Dan yang bikin HP ini tuh kelihatan mewah adalah emang dari sisi pinggiran atau layar yang melengkung ini. Dan kalau dilihat-lihat kurvatur itu adalah tingkat kelengkungan ya. Tingkat kelengkungannya ini tidak terlalu lengkung banget seperti seri-seri pendahulunya. Memang seri pendahulu maksud saya adalah di Mi 10 ya, bukan di Redmi Note series. Dan layar melengkung seperti ini emang bisa bikin HP itu kelihatan auto mewah, meskipun sekarang beberapa brand, salah satunya adalah Samsung, udah meninggalkan layar lengkung kayak gini. Tapi menurut saya nggak apa-apa buat orang yang mungkin budgetnya ada di 5-6 jutaan, pengen punya HP feel-nya benar-benar premium kayak gini, si Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini emang benar bisa jadi solusi. Oke, kayaknya videonya segini dulu aja. Nanti bakal ada video lanjutan lainnya yang mana membahas HP ini terus di versus dengan beberapa pesaingnya, dan juga saya ada niat bikin beberapa video lainnya dari Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.